bersama saya Herman X Kapal Pesiar. Pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul dari teman-teman adalah seperti ini biasanya. Bagaimana cara melamar kerja ke kapal pesiar? Itu pertama. Kedua, susah nggak sih kerja di kapal pesiar? Nah, ini juga buat kita teman-teman perlu diperhatikan ya. Bagaimana cara melamar kapal pesiar? Ya, ini quote in quote. Jadi maksud saya adalah di sini berhati-hati karena banyak agent atau agensi yang menawarkan untuk kerja di kapal pesiar. Ya, sebelumnya saya sudah katakan telitilah sebelum membeli. Pelajari dulu agennya benar atau tidak. Dan kita biasa lihat agen-agen tersebut biasanya kalau yang sudah sering mengirim kru, kita pasti kenal siapa agen-agennya, siapa orang-orangnya. Oleh sebab itu, saya sarankan kepada teman-teman pemula, tanya-tanya sama teman-teman senior atau teman-teman yang sudah pernah di kapal, atau cari tahu teman-teman yang udah pernah di kapal, mereka dari kapal mana, agennya mana, cari tahu. Belajar dulu, cari tahu dulu ya, agen mereka apa, baru kita ikut ya. Persyaratnya seperti apa? Semua agensi persyaratannya pasti sama. Kedua, susah nggak sih kerja di kapal pesiar? Itu kembali kepada kita yang menjalaninya ya. Kalau kita dengan sungguh, dengan hati, dengan tujuan kita bekerja ke kapal pesiar untuk mencari uang, tidak ada yang sulit. Walaupun sulit ataupun berat sebagaimanapun, jadi kalau kita punya tekad dan tujuan kita untuk bekerja, semua bisa kita jalani, apapun tantangan dan masalahnya yang kita hadapi di dalam kapal pesiar itu ya. Biasanya kalau kita ke kapal itu mengeluarkan biaya. Biaya-biaya apa saja kah yang harus kita keluarkan atau kita persiapkan untuk kita berangkat ke kapal pesiar? Biaya-biaya yang kita persiapkan adalah untuk biaya-biaya pastinya pertama biaya-biaya pembuatan dokumen. Dokumennya apa saja? Pasti karena kita keluar negeri kita membutuhkan paspor. Ya, kita harus punya paspor untuk bisa bekerja ke luar negeri. Itu caranya bagaimana? Kita bisa buat sendiri atau kita minta bantu di mana kita bersekolah di LPK ataupun dari agen. Karena kita bekerja di kapal pesiar, dokumen berikutnya yang penting juga adalah buku pelaut atau kita biasa kenal dengan seaman books. Hal itu juga sama, kita bisa urus sendiri ke sah bandar atau kita minta bantuan kalau kita nggak tahu dengan LPK ataupun agensi. Pastinya ada biaya lebih dari biaya normal yang kalau diurus sendiri. Kalau diurus sendiri pasti biaya lebih murah. Ya. Dan itu proses waktu juga kalian harus pulang pergi juga harus kalian pikirkan ya. Kalau saya sarankan sih, kalau memang ada agen yang bisa membantu atau LPK yang bisa membantu di mana kalian bersekolah untuk kapal pesiar, biarlah mereka yang membantu teman-teman yang akan mengurus semua dokumen-dokumen. Habis itu apalagi? Kita akan ada medical check up. Nah, ini medical check up juga ada biaya yang kita keluarkan. Untuk biaya medical ini juga tidak murah. Jadi untuk persiapan teman-teman yang berangkat ke kapal, jaga kesehatannya pada saat nanti di interview atau di check up, medical check up, karena itu semua mulai dari telinga, mata, hidung, ya, bagian dalam semua akan diperiksa, ya, sampai hal-hal yang lain itu pasti akan diperiksa semua, ya. Kemudian apalagi kita ada biaya untuk pembuatan visa. Visa ini juga penentu kita berangkat atau tidak. Kita udah lolos semua, tapi pada interview kita gagal, kita nggak bisa berangkat juga. Walaupun semua kita udah lengkap, semua surat-surat dokumen udah beres, LG sudah ada, tapi pada saat kita menjawab interview pada visa, kita tidak menjawab dengan benar, akan menimbulkan kesalahan dan menimbulkan kegagalan. Ya. Makanya saya sarankan sekali lagi buat teman-teman yang mau berangkat ke kapal, pelajari apa itu kapal pesiar, pelajari kapalnya namanya apa, pelajari departemen kita apa, pelajari juga job desk kita sebagai apa, dan berapa lama kita di kapal. Ya, itu penting dan semua itu dijawab dalam
bahasa Inggris. Pada saat kita interview visa juga kita perhatikan grooming kita, penampilan kita, itu juga merupakan salah satu faktor pendukungnya. Kemudian juga ada pembuatan sertifikat safety. Safety yang paling dasar biasa kita sebut dengan BST. Masih ada 2 sertifikat lain juga yang saat ini dibutuhkan untuk syarat-syarat kita berangkat ke kapal pesiar. Dan itu juga ada proses waktu dan biaya. Biasanya kalau BST itu kita kelas dan praktek, dan itu biaya juga tidak murah ya. Jadi hal-hal itulah yang perlu teman-teman persiapkan. Oke, nanti kita lanjutkan ke video ini.